Di kesempatan ini saya berada di Desa Nauno, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, bersama dengan Bapak Kepala Desa, Bapak Romao Suarez. Pak Desa, selamat siang. Selamat siang. Ya, bagaimana kabar? Baik. Ya, kabar baik ya. Pak Desa, sudah menjabat berapa lama di Desa Nauno ini? Kurang lebih Desember ini 6 tahun berjalan. 6 tahun, ya, 6 tahun berjalan. Satu periode. Satu periode, siap. Oke. Satu periode berjalan, apa sih yang Pak Desa sudah buat di wilayah kepemimpinan Pak Desa? Siap, tentu yang pertama pastinya kita berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Kita menata pelayanan terhadap warga masyarakat yang berkaitan dengan data diri masyarakat, tentu tidak terlepas dari kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Lebih khususnya ke pencatatan sipil, mungkin seperti itu. Banyak hal juga yang kita berpikir mungkin ya tidak 100% sih dalam pelaksanaan ini yang belum kita selesaikan. Masih banyak PR yang harus diselesaikan, namun kita bersyukur bahwa dalam pelayanan kita ada dana desa yang menjadi dorongan yang kuat bagi kita di dalam melaksanakan pelayanan. Baik secara pembangunan fisik maupun non fisik, kegiatan pemberdayaan, saya pikir sudah banyak sekali lewat dana desa kita sudah lakukan itu. Apa saja yang Pak Desa sudah bangun pembangunan di Desa Nauno melalui dana desa? Berkaitan dengan, kalau berkaitan dengan pembangunan yang selama 6 tahun berjalan, yang pertama sekali itu kita merehab kembali kantor desa dengan penataan yang ada, ruang-ruang yang ada ditata kembali. Kemudian kita keluar ada pekerjaan jalan untuk menghubung antara dusun ke dusun. Yang berikut ada pun perkerasan jalan untuk menuju ke tempat-tempat usaha masyarakat. Selain dari itu kita pembukaan lahan sawah sekitar kurang lebih sudah 30 hektar yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Adapun aspal sekitar 812 meter yang sudah dikerjakan tahun ini. Itu yang selama ini kita kerja, dan mungkin ada juga pelayanan-pelayanan administrasi langsung ke desa, ke dusun-dusun, dan juga mungkin lewat dana desa juga ada bantuan langsung tunai bagi masyarakat, mungkin seperti itu. Selain itu di bidang yang lain lagi? Kalau berkaitan dengan pemerintahan sih itu, kalau berkaitan dengan pemerintahan banyak hal. Dari awal 2019 saya menjabat sebagai kepala desa, tentu yang saya alami di awal pelayanan adalah yang sulitnya masyarakat memiliki data diri. Itu yang paling susah di saat itu, karena bertabrakan dengan COVID. Di saat itu COVID-19, masyarakat memang diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah untuk mendapatkan sentuhan pelayanan bagi yang kehilangan mata pencarian saat itu. Namun karena masyarakat tidak memiliki data diri, sehingga itu juga menjadi satu persoalan yang harus kita hadapi di saat itu. Namun dalam waktu berjalan kita upayakan, ya kurang lebih 90% sudah kita lakukan itu, membenahi data diri masyarakat. Kalau berkaitan dengan pembangunan, ya itu yang tadi sudah saya sampaikan, banyak sekali hal yang sudah kita lakukan dengan adanya dana desa. Jadi kita bersyukur sekali kita bisa membangun desa. Bukan kita tidak berharap pada APBD 1-2, tapi tetap dengan adanya dana desa kita bersyukur bahwa dengan itu kita bisa perlahan-lahan membenahi desa kita. Pak Desa, tentu masih ada waktu ke depan untuk melayani di mimpi Pak Desa untuk bawa Desa Nauno ini seperti apa sih? Banyak hal sekali yang perlu kita benahi. Yang pertama, saya bersyukur bahwa di akhir masa jabatan masih ada penambahan 2 tahun. 2 tahun ini secara pribadi kita akan melihat
kepada kegiatan-kegiatan mana yang sangat prioritas bagi masyarakat, bukan bagi kita, bagi masyarakat, di mana banyak jalan-jalan penghubung yang belum diselesaikan, ada deker-deker yang memang putus karena seroja, tentu akan menjadi perhatian kita. Dan tidak terlepas dari itu, dari kesehatan, bagian kesehatan adalah posyandu, karena kebetulan di wilayah kita ada 5 posyandu sampai dengan saat ini belum memiliki gedung, dan itu juga menjadi salah satu kegiatan prioritas bagi kita di tahun 2025 nanti. Seperti itu. Itu pesan dari Pak Desa untuk masyarakat yang ada di Desa Nauno dalam aktivitas mereka, mungkin dalam situasi hujan seperti ini. Pesan apa yang Pak Desa mau sampaikan kepada mereka, tentu juga dukungan mereka terhadap? Yang pertama, kita ada di musim hujan, tentu kita sebagai masyarakat, sebagai petani, kita punya tanggung jawab besar adalah memanfaatkan curah hujan yang ada, sehingga bagi keluarga, bagi masyarakat kita yang ada di Desa Nauno, baik yang sudah mendapatkan pelayanan pembukaan lahan sawah, khususnya mungkin kalau bisa dimanfaatkan lahan itu dengan baik. Ini kurang lebih sekitar 30 hektar, saya yakin kalau itu dimanfaatkan dengan baik, maka akan menjadi hasil yang baik juga bagi kita. Dan bagi keluarga, bagi masyarakat ya mungkin sampai dengan saat ini lahannya sudah ada, yang sudah disiapkan, kita akan upayakan di akhir 2 tahun ini kita akan upayakan untuk bisa ada juga pelayanan dan bisa ada juga pekerjaan di tempat itu. Dan mungkin untuk dukungan ya tetap kita berharap berikan kita dukungan, motivasi, sehingga dalam pelayanan di 2 tahun terakhir bisa kita selesaikan sama-sama dengan baik. Mungkin itu saja perlu dapat saya tambahkan. Wow, luar biasa. Baik, terima kasih pemirsa. Saya boleh dapat mewawancarai Bapak Desa Nauno, Bapak Romao Suarez, yang telah berbagi ngobrol pintar. Semoga dapat bermanfaat bagi penonton, pendengar, dan juga pembaca dalam program Ngobrol Pintar. Terima kasih Pak Desa sekali lagi. Terima kasih. Tetap semangat dalam tugas dan karya. Pasti. Salam buat keluarga yang siap. Terima kasih. Terima kasih. God bless you.